Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada, maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Jadi misalnya kebijakan ada pandemi ini, kemudian diagendakan kebijakan alternatif apa sih untuk menanggulangi pandemi ini. Yang pertama misalnya adalah dengan vaksinasi, kemudian yang kedua adalah dengan adanya PPKM darurat sampai level 4 gitu. Mungkin juga kabupaten dan kota ada juga punya kebijakan khusus dalam penerapan ini. Nah, itu adalah alternatif kebijakan. Perumusan kebijakan menurut Anderson tidak selamanya akan berakhir dengan dikeluarkannya sebuah undang-undang. Namun pada umumnya sebuah proposal kebijakan biasanya ditunjukkan untuk membawa perubahan mendasar terhadap kebijakan yang ada saat ini. Jadi terkait masalah itu terdapat sejumlah kriteria yang membantu dalam menentukan pemilihan terhadap alternatif kebijakan untuk dijadikan sebuah kebijakan. Misalnya adalah dari kelayakannya, kemudian dari penerimaan secara politisnya, kemudian dari biaya, manfaat, atau mungkin dari segi budaya, ekonominya, sosialnya itu juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, kalau menurut Islam itu ada 4 dalam perumusan kebijakan. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi alternatif, yang kedua adalah mengidentifikasi dan perumusan alternatif, yang ketiga adalah dengan menilai alternatif. Nah, mengidentifikasi ini jadi diidentifikasi dulu alternatif kemungkinan apa yang bisa diambil gitu. Kemungkinan alternatif apa yang bisa jadi adopsi. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi dan merumuskan alternatif itu. Setelah kita menentukan alternatifnya apa saja, kemudian bisa dirumuskan alternatif itu menjadi agenda gitu. Setelah itu adalah menilai alternatif kebijakan. Jadi dinilai alternatif itu apakah nanti kelayakannya itu bagaimana, sehingga nampak jelas sisi ekonomis dan non ekonomisnya gitu, bagaimana positif dan negatifnya. Kemudian memilih alternatif yang memuaskan gitu. Kegiatan alternatif yang memuaskan ini sangat dipengaruhi oleh hasil penilaian terhadap masing-masing alternatif yang tersedia. Nah, jadi perumusan kebijakan itu pada dasarnya memiliki 4 tahapan gitu. Walaupun macam-macam menurut si A seperti apa, seperti B, seperti di Islami juga ada 4 gitu kan. Jadi mengidentifikasi alternatifnya dulu gitu. Tapi ada juga menurut yang lain itu juga berbeda gitu. Jadi dari agenda dulu, kemudian ada alternatif, kemudian ada agenda gitu. Ya, tapi secara basicnya adalah ada 4 tahapannya. Kita lihat di sini juga ada 4 dari perumusan masalah jadi ada perumusan masalah terlebih dahulu, bukan langsung pemilihan alternatif, tapi dirumuskan masalahnya dulu. Kemudian pemilihan alternatif, kemudian diagendakan dan kemudian baru ditetapkan sebagai kebijakan.